Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah masuki minggu kedua bulan November, tapi kita tetap akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sabda yang menjadi pegangan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hari ini Tuhan berkenan hendak bersabda kepada kami. Kami rindu ya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan terus-menerus membekali kehidupan kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah transformasi kehidupan kami benar-benar nyata untuk boleh kami saksikan kepada dunia. Bahwa kami dikuatkan, diubahkan hidup kami menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin baik melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau boleh memberikan pengajaran yang sehat kepada kami, supaya kami tidak tersesat di tengah berbagai macam ajaran yang ada di dunia ini, yang semakin masif melalui dunia digital. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami berdiri teguh, tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, dan kami tetap fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kepada kami kekuatan, pencerahan setiap kami yang mendapat pergumulan, sedang mengalami masalah-masalah yang berat maupun yang ringan. Tuhan tetap akan menyertai kami dan melalui firman-Mu kami diberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang akan kami beritakan dan dengarkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema flexing kesalehan. Teks terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, saya bacakan untuk kita sekalian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jikalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, flexing kesalehan atau pamer atau show off kesalehan. Ini tampaknya kontradiktif gitu ya, paradok. Bagaimana kesalehan itu yang seharusnya itu terpancar, tetapi justru di sini kesalehan itu dipamerkan.
dipaksa untuk ditunjukkan supaya orang lain itu melihat. Jadi dipamerkan. Itu namanya flexing hari-hari ini. Hari-hari ini kita tidak asing lagi dengan istilah flexing. Jadi gampangnya flexing itu bicara tentang pamer. Dan pamer menjadi konten yang laris manis. Pamer atau flexing itu tidak sekedar tentang harta benda, tetapi juga bisa tentang keluarga, tentang pencapaian, achievement, prestasi, tentang gengsi, tentang traveling, healing dengan tempat-tempat atau venue-venue yang instagramable. Saudara-saudara, itu semua sudah menjadi sebuah jaringan untuk membuat sebuah konten. Dan dari konten yang flexing itu ternyata bisa mendapatkan cuan yang banyak. Tentunya kita tidak asing lah ya, banyak orang yang ketika dia itu beramal, berbuat kemurahan, menolong orang, memberikan sedekah, memberikan uang, tetapi selalu diembel-embeli dengan syuting, itu saudara-saudara ya. Supaya orang itu tahu, orang itu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang baik hati, ada orang yang murah hati, ada orang yang benar-benar ahli surga. Ternyata masih ada ya orang yang baik seperti dia. Saudara-saudara, itu flexing. Apakah itu salah? Ya dari mana dulu kalau kita memandang. Memberi itu sebuah tindakan yang baik, tetapi kalau orang itu motivasinya tidak hanya untuk menolong orang itu, tetapi memperlihatkan dirinya, menunjukkan pada dunia bahwa aku ini loh sudah melakukan kebaikan. Dan semua orang tahu dengan konfirmasi like itu saudara-saudara, share lalu kasih komen. Itu sejenis validasi yang membuat orang itu makin bergairah untuk flexing. Dan kalau tidak bisa mengirim, orang itu bisa masuk dalam tahap yang namanya kecanduan. Ada kasus menarik di dalam perjanjian baru, khususnya dicatat di dalam Injil Matius. Ada sebuah flexing, kalau boleh saya katakan. Di sini flexing kenapa? Konteksnya Tuhan Yesus itu berhadapan dengan orang muda yang kaya. Dia berada di dalam sebuah komunitas kerumunan, di situ banyak orang. Tetapi di situ ada sebuah dialog yang diawali dengan sebuah kesalehan. Tetapi kalau diselidiki lebih mendalam lagi, itu tidak kesalehan. Kesalehan yang di-flexing atau dipamerkan itu bukan kesalehan. Itu hanya sebuah gejala orang yang ingin mendapatkan penghargaan, kebanggaan, atau validasi dari luar. Jadi saudara-saudara, melalui perikop yang kita baca hari ini, kita melihat anak muda yang luar biasa. Dan melalui dialognya bersama dengan Tuhan Yesus itu, di dalamnya ada sebuah pengajaran yang sangat inti, sangat mendalam, yaitu bicara tentang keselamatan dan hidup yang kekal, yang hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui penerimaan, melalui amin terhadap kedatangan Mesias yang pada waktu itu sedang berdialog dengan anak muda ini. Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan 3 hal yang harus kita benar-benar perhatikan supaya kita itu tidak terjerumus di dalam flexing kesalehan itu. Yang pertama adalah perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tampaknya anak muda ini ada sejenis kegelisahan gitu ya. Kurang apa lagi gitu ya. Memang dia sudah melakukan kebaikan. Dia itu orang muda, punya achievement dan punya status itu kaya, saudara-saudara. Hari-hari ini kalau anak muda itu kaya, sering dicurigai ya. Jangan-jangan dia judi online misalnya begitu. Tetapi namanya kaya itu ya banyak anak muda yang kaya, banyak anak muda yang tidak kaya. Tetapi di sini anak muda ini kaya dan saleh. Luar biasa. Ini tentunya anak muda idaman. Dalam kegelisahannya, dia itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Tampaknya dia itu tidak terlalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak memanggil Yesus itu Tuhan. Tetapi memanggil Yesus itu sebagai guru. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini ada sebuah pertanyaan yang penting dan sangat mendalam yang hari ini mulai diabaikan orang. Orang tidak lagi peduli dengan hidup yang kekal. Buat apa mikirin hidup yang kekal, Pak? Mikirin dunia hari ini, kita hidup sini ada empot-empotan, kesulian, beban, ngapain mikir tentang kehidupan nanti? Manusia semakin pragmatis, mikirnya pendek-pendek, ya hari ini untuk hari ini, esok ada kesusahannya lagi. Tidak perlu kita mikirin macam-macam. Jadi namanya antisipasi terhadap hari ke depan, memikirkan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan kekal itu. Tampaknya hari-hari ini pikiran seperti itu sudah pudar. Orang tidak lagi menganggap keselamatan itu penting. Di tengah masifnya gerakan ateisme yang mulai muncul di sosial media yang dipelopori oleh anak-anak muda, ini ternyata menjaring begitu banyak orang, mempengaruhi cara berpikir orang-orang muda. Dan salah satu cara berpikir yang diabaikan itu adalah tentang keselamatan. Setelah mati itu mau kemana? Apakah kehidupanku hari ini itu bermakna? Apakah ada keselamatan setelah kematian? Terus keselamatan itu bisa diperoleh dengan cara apa? Keselamatan itu lewat usaha manusia atau anugerah Tuhan? Atau memang keselamatan itu tidak ada? Mati ya sudah, mati saja, titik. Saudara-saudara, anak muda sudah mempunyai pemikiran yang sangat mendalam. Ya, awal-awal dia tepat bertanya seperti itu kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tapi di sini dia memanggil guru. Yesus menjawab, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, yaitu Taurat itu. Ya. Lalu ini sepertinya dia itu sok-sok tahu atau memang ingin pamer bahwa dia itu sudah melakukan perintah Allah. Taurat Musa itu mungkin sudah dilakukan yang jumlahnya 613 itu. Mungkin sudah dilakukan sampai dia itu bertanya, perintah yang mana? Misfot yang mana ya guru yang harus kau lakukan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ini daftar yang cukup rinci, ini menarik, tetapi lebih menarik apa kata anak muda. Anak muda itu ngomong kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara-saudara, dari pertanyaan bagaimana supaya hidup kekal, lalu lagi berubah tanya, perintah yang mana? Gitu ya. Ya, lalu meningkat lebih tajam lagi, ya, apalagi yang masih kurang. Saudara-saudara, coba kita rangkai ya kata-kata itu. Sebenarnya kata-kata itu hanya flexing, ingin pamer gitu ya. Ingin pamer kepada Tuhan Yesus yang adalah memang guru yang baik, dikenal bijaksana, dan dia ingin menunjukkan aku loh ini Tuhan. Anak muda, sukses, kaya, dan saya itu saleh. Apa buktinya? Loh ini sudah saya lakukan. Perintah-perintahnya sudah saya lakukan. Masih kurang apa? Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini memang konsepnya orang Israel pada waktu itu. Perbuatan baik, melakukan Taurat Musa. Itu adalah salah satu cara untuk melangkah kepada kehidupan kekal. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa itu kurang, ya. Keselamatan itu tidak diperoleh melalui sebuah tindakan, bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui melakukan hukum-hukum Taurat Musa dengan sempurna, bukan. Tetapi keselamatan itu sekali lagi bicara tentang kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan seorang itu. Di sini intinya Tuhan Yesus menawarkan kamu mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan. Sudah. Mengasihi Tuhan sudah. Mengasihi manusia sudah. Saudara-saudara, ini benar-benar kadang-kadang ya. Saya kalau membaca ini tuh
saya bercermin tuh malu gitu ya. Saya muda itu nggak ada sukses-suksesnya gitu ya. Nggak ada saleh-salehnya. Masih jatuh bangun di dalam dosa. Khususnya dosa yang paling dekat dengan anak muda itu di sini persinahan dan kesaksian palsu atau bohong gitu ya. Jangan pembunuh, mungkin enggak secara literal, tetapi persinahan itu hari-hari ini begitu hebat. Kalau dunia hari ini ditanya dosa apa yang paling hebat dilakukan dunia hari-hari ini, jawabannya itu adalah persinahan. Tetapi anak muda ini tidak melakukan persinahan. Masa dia bohong? Di hadapan Tuhan Yesus kok bohong? Realnya begitu. Tetapi kita melihat ada yang salah. Dia mengira dengan kekayaan, dia mengira dengan melakukan kebaikan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan percakapannya ketika Tuhan Yesus ditanya gitu ya, apalagi yang masih kurang? Lalu Tuhan berkata, kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, di sini ya kita masuk yang pertama tadi, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang kedua, harta. Ya, harta milik yang membelenggu. Harta kekayaan itu punya kuasa, yaitu membelenggu. Jadi saudara-saudara, kalau harta itu dalam Alkitab itu biasa disebut dengan mamon ya. Nah uniknya mamon itu gendernya ya, itu laki-laki. Jadi harta itu jangan dianggap sebagai netral, enggak ya. Jadi mamon dalam teks Yunaninya itu bukan kata benda yang netral. Tetapi dia punya gender, yaitu laki-laki. Ya, maskulin. Ya. Jadi karena ini seperti personal, seperti person mamon itu. Jadi mamon itu punya kuasa membelenggu siapa yang memilikinya. Jadi kalau orang itu memiliki Yesus tapi satu sisi memiliki mamon, dia berdiri di dua kaki, pasti dia akan jatuh. Karena mamon itu akan mengikat, menjerat lebih kuat dan benar-benar membuat kehidupan orang yang mencintai mamon dan Tuhan itu semakin terbelenggu. Pasti orang ini tidak selamat. Seperti apa yang dikatakan anak muda di sini, ya. Oke, kamu memang luar biasa. Masih ingin sempurna? Kamu tadi kan tanya apa yang masih kurang. Oh, ada yang kurang. Yang membuat kamu kurang sempurna. Mau yang sempurna? Mau apa? Pergilah, jualah hartamu. Saudara-saudara. Setelah jual harta, uangnya nggak boleh untuk deposito. Tidak boleh ditabung, tidak boleh untuk flexing, tidak boleh untuk healing, foya-foya, ngundang pesta. Enggak. Tidak sekedar itu, jual. Lalu setelah jual itu, apa yang dilakukan? Berikanlah itu kepada orang miskin. Saudara-saudara, harta yang banyak itu, mungkin yang ditabung sejak dia itu muda. Atau bisnisnya sukses sejak dia itu memulai usahanya. Disuruh menjual. Setelah menjual, nggak boleh untuk deposito lama. Bagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, kalau membagi harta itu flexing itu banyak. Tetapi Tuhan Yesus di sini tidak memberikan kesempatan orang muda itu setelah membagikan kepada orang-orang miskin itu. Hartanya itu mereka punya kans, punya kesempatan untuk apa? Orang miskin itu akan menjadi orang-orang yang sangat berterima kasih kepada anak muda itu. Karena dibantu. Anak muda itu bisa disanjung-sanjung, bisa dibanggakan. Lalu memberikan testimoni, orang ini viral. Lalu apa yang terjadi? Justru karena tindakan memberikannya itu bisa menjatuhkan dia untuk menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Karena flexing menolong orang lain itu. Flexing kebaikan itu justru bisa menghantam dia sendiri. Maka Tuhan Yesus ngomong jual, berikanlah kepada orang miskin. Tidak berhenti di situ.
Lalu Tuhan mengatakan, engkau akan memiliki harta di surga. Di sini ada perpindahan harta di dunia yang dijual lalu diberikan kepada orang miskin untuk menolong itu. Saudara-saudara, itu tidak hilang. Lalu kemana? Ada di surga. Ini prinsip ya. Kalau kita itu hidup berkemurahan, tidak usah khawatir. Kalau saudara suka menolong, kalau saudara itu suka memberi, mungkin saudara itu berkorban harta apapun untuk menolong orang lain, untuk pelayanan, untuk membantu pendidikan orang lain, untuk membantu orang miskin, membantu panti asuhan, untuk gereja, untuk hamba Tuhan. Siapapun saudara memberikan harta milik saudara, percayalah itu tidak hilang. Tetapi saudara akan memiliki harta di surga. Harta itu memang tidak bisa kecap. Tetapi ini ada sebuah harta yang hanya bisa dinikmati bagi orang-orang yang hidup berkemurahan di hadapan Tuhan. Apakah orang kaya itu benar-benar memiliki harta di surga? Kita lihat di sini ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi saudara-saudara, kalau kita runut ya, dia itu ingin hidupnya sempurna supaya masuk surga, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jual harta, lalu bagikan kepada orang miskin. Lalu apa? Dia mendapatkan harta di surga. Setelah itu tidak boleh ungkang-ungkang, diam-diam saja. Tidak menikmati hari tuanya, tidak. Dia ikut Tuhan Yesus. Bisa kita simpulkan apa di sini? Masalah hidup yang kekal itu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja, bukan yang lain. Harta dan benda tidak menjamin. Harta benda bisa membuat saudara bahagia. Bisa membuat saudara itu happy. Bisa membuat saudara fun, senang. Bisa dihargai, viral, saudara pasti bangga. Tetapi tidak bisa menjamin saudara untuk masuk surga. Ya, saudara-saudara, seberapapun hartamu, berapapun kekayaan saudara, apapun materi yang saudara miliki, saudara-saudara, ya, itu tidak bisa memperlebar langkah kita, memuluskan langkah kita untuk menuju kerajaan surga. Hanya melalui Yesus Kristus. Orang kaya itu tidak punya apa-apa kecuali Yesus. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus, bukan harta benda. Kalau agama lain mungkin bisa. Mereka punya konsep yang berbeda dengan Kristenan. Harta benda itu akan membuka jalan bagi mereka untuk masuk surga. Melapangkan jalan mereka masuk surga. Tetapi ingat, kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Itulah yang kedua, harta milik itu membelenggu. Yang ketiga, datang mengikut Yesus. Inilah fase yang paling berat, saudara-saudara, yang dirasakan oleh anak muda itu. Dia sudah tidak punya apa-apa, saudara, kemudian dia datang kemari dan ikutlah aku. Datang dan mengikut Yesus. Itu ada fokus bagi kehidupan yang sudah diselamatkan. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dan saya yang sudah diselamatkan. Pertanyaannya, fokus hidup saudara itu apa? Apakah fokus hidup saudara masih kepada harta benda materi, perkara-perkara duniawi, saudara-saudara? Apakah saudara masih khawatir tentang hari esok, khawatir atau menyesal dengan harta bendamu yang sudah engkau berikan kepada Tuhan? Atau saudara masih hitung-hitungan dengan perpuluhan persembahan kapan dibalas Tuhan? Fokus hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah datang dan mengikut Yesus. Itulah sebuah undangan yang harus kita hidupi, hayati, lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Apapun yang kita miliki, janganlah itu menjerat kita. Pencapaian, gengsi, prestasi, achievement, apapun itu bentuknya. Jangan sampai mengikat kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi anak muda ini, saudara-saudara, bisa dikatakan harta mengalahkan Yesus Kristus. Kesenangan duniawi mengalahkan kehidupan yang kekal.
Cinta kepada mamon itu ternyata lebih kuat daripada cinta kepada Tuhan Yesus. Anak muda itu menolak ajakan Yesus demi cintanya yang kuat kepada harta bendanya itu. Masalah uang itu memang kompleks. Rasul Paulus dalam Kolose itu mengatakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Lalu ada anak muda yang pinter. Kalau sudah tahu akar kejahatan itu cinta uang, kenapa gereja itu kok masih cari uang, Pak, saudara-saudara? Nah, di sini poinnya tidak masalah uang itu, saudara-saudara. Poinnya itu apa? Cinta. Kalau orang itu sudah cinta uang, tidak mungkin dia mencintai Tuhan. Kalau dia itu sudah cinta kepada harta uang itu, hatinya, fokus hidupnya itu adalah uang, uang, uang. Hari ini uang itu ada magic. Apapun uang, uang, uang. Konten diciptakan demi uang. Orang buat konten ini, podcast ini demi uang. Jadi saudara-saudara, raja hari-hari ini itu adalah uang. Jadi bukan masalah uangnya. Tetapi relasi kita dengan uang itu jangan sampai mengalahkan relasi kita dengan Tuhan. Maka di sini saudara-saudara, kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita datang dan mengikut Yesus. Datanglah ibadah dan komitmen kita untuk mengikut Yesus itu semakin dikuatkan. Datanglah, ikutlah ibadah, maka relasi kita kepada Tuhan itu semakin dekat. Jadi kekristenan itu tidak bicara tentang harta benda, tetapi kekristenan itu bicara tentang relasi antara kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan lalu mengikut Tuhan. Ini tidak gampang, apalagi kalau kita itu sedang mengalami masalah. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kuliah online gitu ya. Di situ dosennya itu ngomong bahwa hari-hari ini itu ada yang namanya ya agama baru, yaitu agama selfie ya. Everyday worship selfie. Apa maksudnya? Jadi orang sekarang pergi ke gereja mengikut Yesus, tetapi ada embel-embelnya. Kenapa mengikut Yesus? Supaya saya itu mendapatkan jodoh. Kenapa mengikut Yesus? Supaya tokoku rame. Mengapa ngasih perpuluhan? Supaya anak cucuku itu berhasil. Kenapa mengikut Yesus menjadi orang gitu? Supaya kehidupan aku berhasil. Kemudian apa? Supaya mertuaku yang cerewet itu diam. Supaya usahaku ini lancar. Supaya ketika saya membuat kontrak yang baru itu tidak ditipu orang. Saudara-saudara perhatikan ya. Dari tadi itu selalu supaya aku. Yang jadi poinnya itu udah aku. Selfie, saudara-saudara. Agama selfie ini memang agama yang menarik. Kenapa ikut ibadah, saudara-saudara? Karena supaya saya itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Saudara-saudara. Pernahkah kita itu berpikir bahwa yuk kita itu keluar dari diri kita. Jangan keakuan kita. Beragama bukan mengikut Yesus, bukan kepada keakuan kita. Tetapi ayo kita benar-benar fokus. Datang dan mengikut Yesus. Jangan menyembah atau memuji atau worship the selfie itu. Bukan self-me, self-center. Bukan me, tetapi bicara tentang Tuhan. Saudara datang ke ibadah untuk apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saudara melakukan tindakan kebaikan untuk apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saudara menolong orang lain, memberikan uang, harta, membantu banyak orang itu untuk apa sih? Supaya masuk surga. Ciloko itu. Karena saya mengasihi Tuhan. Marilah kita iman kita itu keluar. Bukan ke dalam. Bukan me. Tetapi ini tentang kemuliaan Tuhan. Mengikut Yesus fokus terarah tertuju. Dan mengikut Yesus dengan setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.